Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 30 Maret 2023, hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Jadi sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwa apa yang saya berikan di dalam videonya di sini itu bersifat edukasi. Jadi di sini tujuan kita itu adalah untuk sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market ke depannya. Jadi segala bentuk aktivitas trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Karena di sini saya tidak menyuruh dan juga memaksa teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam video analisanya. Karena kita tidak tahu bagaimana pergerakan market ke depannya, karena market punya polanya sendiri dan kita hanya bisa untuk memprediksi dan menganalisa kemana arah pergerakannya. Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan di market review ya, bahwa pergerakan XAU USD itu bergerak sideways di antara 1965. Bahkan ketika dia retest ke 1965, tidak ada konfirmasi yang menyatakan bahwa ini akan bergerak naik. Bahkan kalau dilihat sekarang, harga itu sudah menembus area yang demand di sini ya. Jadi kalau dilihat apakah ini akan mulai valid untuk bergerak turun lebih jauh ya. Teman-teman perlu ingat bahwa saat ini XAU USD itu sedang berada di dalam bentuk symmetrical triangle ya. Bentuk symmetrical triangle, mungkin kalau teman-teman mau tarik dari sini ya, sih nggak cocok ya. Ya saya rasa sih nggak cocok ya, kalau ditarik dari sini sih enggak ya. Kalau ditarik dari sini ya, kalau ditarik dari sini kita masih dalam bentuk symmetrical triangle ya, bentuk segitiga. Yang bingung bentuk segitiganya, misalnya kalau nggak kelihatan ya, misalnya kalau ada nih yang nggak kelihatan bentuk segitiganya nih, nah ini saya bentukkan, gambarkan langsung bentuk segitiga ya. Jadi sebesar ini bentuk segitiganya untuk di XAU USD, dan harga sekarang berusaha untuk membreak area segitiga. Tapi ingat, seperti yang sudah saya katakan berulang kali di market review, saat ini pergerakan sentimen di market itu masih dipengaruhi oleh berita perbankan apapun itu ya. Jadi terkadang jika berita yang keluar itu secara tiba-tiba, maka semua yang sudah kita plankan, semua yang sudah kita analisa dan sudah kita gambarkan di dalam chart itu biasanya tidak akan berlaku. Biasanya karena terkadang apa yang keluar beritanya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam chart. Dan kalau kita lihat pada hari ini, secara berita nanti malam itu di USD kita ada berita mengenai final GDP dan juga tingkat pengangguran mingguan seperti biasa lah ya, unemployment claim. Tapi di sini lucunya, dulu kalau teman-teman yang trading lihat kalender ekonomi di Forex Factory ya, kayaknya ini dulu unemployment claim mingguan itu nggak merah deh ya. Menurut saya sih dulu nih nggak merah ini. Dulu nih kalau nggak salah itu warnanya orange ya, medium impact. Tapi kenapa saya baru ngeh ya, kenapa ini sekarang warnanya merah ya? Ini saya sedikit heran ini ya. Ini saya sedikit heran ini. Tapi kalau dari dilihat untuk final GDP untuk di USD nanti malam, ini kan jam 8:30 ya, 8:30 malam WITA, berarti di jam 7:30 WIB ya, pada saat teman-teman sedang masih berbuka puasa atau sedang sholat ya. Jadi ini beritanya jam 7:30 WIB atau enggak di jam 8:30 WIB. Untuk final GDP-nya sendiri ini diperkirakan akan tetap di angka 2,7 ya. Walaupun ini ceritanya turun dari data sebelumnya, yaitu dari Desember. Desember itu data yang keluar adalah 3,2, tetapi yang keluar adalah sebenarnya 2,7.
dan diperkirakan nanti akan stay di angka 2,7. Lalu untuk tingkat pengangguran mingguan ya, untuk di USD itu sebenarnya kemarin akan sudah bagus, yaitu di 191.000 ya. Terus untuk di hari ini nanti malam itu diperkirakan akan naik tingkat penganggurannya dari 191.000 ke angka 196.000 ya. Jika hasilnya tingkat GDP-nya itu rendah dan tingkat penganggurannya meningkat di atas 196.000, maka bisa dipastikan USD akan turun dan bisa membuat XAUUSD bergerak naik secara teori ya. Secara teori ketika USD turun, XAUUSD akan naik. Tapi sekali lagi saya ingatkan berulang kali, market saat ini sedang masih digerakkan oleh sentimen market tentang perbankan ya. Belum ada yang namanya apa ya, kalau boleh saya bilang itu bukan tindakan pasti. Belum ada namanya kepastian di market, lebih tepatnya kepastian para investor menganggap bahwa apakah berita dari perbankan sampai saat ini itu masih menjadi momok di dalam market ya, atau sudah mulai percaya diri ataupun pede untuk investor itu balik lagi ke risk asset ya. Risk appetite-nya itu sudah balik ya, sudah balik ke stock market lagi. Jadi otomatis jika para investor itu sudah mulai risk appetite-nya on lagi dan memilih aset yang berisiko seperti saham gitu kan, maka otomatis gold akan ditinggalkan. Ketika gold ditinggalkan, harga pasti akan drop ke bawah. Tapi untuk saat ini secara teori nanti malam beritanya itu kemungkinan bisa jelek untuk USD, jadi XAUUSD bisa bergerak naik. Nah, nextnya kalau dilihat di manakah kita bisa mencari area demand. Untuk area demand ini saya delete aja deh segitiganya ya, terlalu mengganggu. Karena harga sekarang berada di bawah 1965 lagi ya, 1965, dan kalau kita lihat area demand sebenarnya itu ada di 1945 sampai di 1935 ya. Sebesar ini area demandnya ya. Sebesar ini area demandnya. Jadi diperhatikan kalau dilihat mungkin teman-teman yang belajar zona demand supply gitu kan ya. Kenapa kok di area ini tidak diplotkan area demand ya di sini? Kenapa tidak diplotkan area demand di sini? Di sini ya. Kenapa tidak ada plot area demand di sini? Padahal di sini adalah bullish engulfing ya. Padahal di sini adalah bullish engulfing. Kenapa tidak ada plot area di sini? Kenapa? Karena satu, di sini itu apa ya bahasanya ya? Harga itu ketika membuat zona demand, harga itu tidak membuat kenaikan yang signifikan. Harga itu cuma naik sampai sini doang ya. Coba teman-teman perhatikan antara kalau teman-teman mau pakai demand yang di sini dengan demand yang ada di sini. Secara logika, nih kita nggak usah belajar teori ya. Kalau teman-teman mau pilih, teman-teman memilih zona yang naiknya lebih dikit atau naiknya lebih banyak. Gampangnya gitu deh. Kalau dilihat zona demand yang ada di sini, naiknya cuma segini ya. Ini kalau saya fair-fairan dari bawah ya. Dari 1950 sampai di 1975. Ya, dari 1950 sampai 1975. Atau teman-teman mau pilih zona demand yang dari 1937 sampai ke level 2000. Ya. Itu silakan teman-teman pilih sendiri ya. Tahulah teman-teman itu jawabannya ya, pasti yang ini dipakaikan semua orang pasti pilih zona demand yang mempunyai kekuatan yang cukup besar ya dibandingkan zona demand yang kecil di sini. Apakah itu termasuk zona demand? Iya, zona demand sebenarnya, karena kalau kita lihat ini bearishnya di sini di engulf sama bullish engulfing yang ada di sini ya kan. Memang di sini bisa menjadi area demand, tapi demandnya di sini itu tidaklah terlalu strong, tidak terlalu kuat. Lebih baik di sini. Karena sekali lagi, dari sini kita sudah melihat harga naik sampai ke angka 2000.
Jadi jika harga turun sampai ke 1945 lagi sekali ya, kemungkinannya adalah harga itu bisa naik sampai ke 1965 lagi. Tapi harap berhati-hati. Ini saya gambar ada segitiga ya kan, ada gambar symmetrical triangle. Jika dia break symmetrical triangle tapi dia tidak break 1945, saya rasa sih ini akan mantul balik lagi. Segitiganya kayaknya tidak akan valid. Tetapi jika dia turun di bawah segitiga dan langsung membreak area 1935 seperti ini contohnya, maka kemungkinan arah akan bisa berlanjut turun sampai ke 1900. Kemungkinan seperti ini ya. Kemungkinan seperti ini. Terus bagaimana? Apakah kita bisa buy dulu di 1945? Bisa. Ditanya buy bisa apa nggak? Bisa di sini. Tapi sekali lagi harus dengan konfirmasi, jangan hanya sekedar seperti ini ya. Jangan hanya sekedar seperti ini ya. Pada saat ada sell di sini ya, yang teman-teman bisa lihat ketika saya plotkan area sell kemarin itu di sini, tidak ada konfirmasi untuk sell sebenarnya ya. Sehingga tidak bisa open sell. Dan ketika saya plotkan area demand di sini, kenapa tidak ada area tidak ada konfirmasi untuk buy sehingga tidak bisa untuk nge-buy. Jadi konfirmasi itu sangatlah diperlukan untuk teman-teman bisa entry ke market ya. Jadi dengan konfirmasi tersebut kita bisa bahasanya lebih yakin bahwa pergerakan selanjutnya next marketnya itu bisa bergerak sesuai apa yang sudah kita analisakan di luar kejadian yang tidak terduga ya. Contohnya yang tidak ada di kalender ekonomi, misalnya tiba-tiba ada rapat, tiba-tiba ada berita breaking news seperti itu yang sebagaimana bisa menggerakkan market XAUUSD, maka apa yang sudah kita analisakan itu bisa benar bisa salah. Jadi jika analisa kita benar sesuai dengan berita yang keluar ya berarti itu bagus. Dan jika analisa kita tidak sesuai dengan berita yang keluar berarti ya itu bukan salah sih sebenarnya. Ya itu berarti memang marketnya bergerak karena news tersebut seperti itu. Oke. Jadi teman-teman untuk hari ini saya rasa sih berhati-hati untuk di trendline di sini ya, trendline di sini, dan yang nge-buy harap sabar menunggu di area ini. Di area 1935 sampai di 1945 ya. Harap menunggu di area ini dan jika ada konfirmasi seperti bullish engulfing seperti ini, silakan bisa untuk open buy. Tapi target maksimal sampai di 1965 atau enggak sampai di 1955 juga masih worth it ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.